Sama-sama kita berdoa di dalam hati. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian pada malam ini. Terlebih dahulu mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kidung Rohani nomor 209. 209. Masih mati untukku dan bangkit naik ke surga. Bila ku telah disucikan, pasti ku akan jumpanya. Rumah sucikan diangkat ke sisi Tuhan mulia, sujud di hadapan Raja, Raja yang Maha Kuasa. Tuhan kini telah di surga, buta jelas lihatnya. Bila nanti berhadapan, bukan jelas lihatnya. Rumah sucikan diangkat ke sisi Tuhan mulia, sujud di hadapan takhta Raja yang Maha Kuasa. Lihat tubuhnya yang mulia, bagai surya bersinar. Lenyaplah awan yang gelap dan kesusahan sirna. Rumah sucikan diangkat ke sisi Tuhan mulia, sujud di hadapan takhta Raja yang Maha Kuasa. Hatiku sangat berharap Tuhan segera datang, sambutku ke surga mulia, ikut perjamuannya. Rumah sucikan diangkat ke sisi Tuhan mulia, sujud di hadapan takhta Raja yang Maha Kuasa. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Memohon Tuhan Yesus memimpin dalam kebaktian ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Pertama-tama sekali saya ucapkan salam sejahtera kepada diaken, pendeta, diakenis, natua, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus pada malam ini kita dapat sekali lagi berkumpul bersama-sama dalam kebaktian ibadah kita dalam talian. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus atas perlindungan Tuhan kepada kita. Pada masa ini, wabak yang telah menjalar ke seluruh dunia telah begitu mengerikan, menakutkan, menggentarkan kepada semua manusia di dunia. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus melindungi kita, menjauhkan daripada wabak ini. Semoga terus Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberikan berkat kepada kita semua dalam kehidupan kita. Baik, pada malam ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tajuk di sini, yaitu pertaubatan Niniwi. Pertaubatan Niniwi. Kita rujuk di dalam kitab Yunus. Kitab Yunus pasal 1. Yunus pasal 1 kita baca ayat 1 hinggalah ayat 2. Yunus pasal 1 ayat 1 hingga ayat 2.
Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwi, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, kerana kejahatan telah sampai kepadaku. Kita bersyukur atas firman ini, di mana memberitahukan satu peristiwa bagaimana Tuhan memulai tugas ini kepada Yunus untuk menyelesaikan misi, yaitu kehendak Tuhan tentang kota Niniwi, yaitu penduduk di dalam kota Niniwi. Di sini Yunus dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan misi Tuhan kepada penduduk kota Niniwi. Kita sudah tahu bahwa kota Niniwi ini ada lebih kurang 120.000 penduduk di dalam kota Niniwi, dan kesemua penduduk di dalam kota ini mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan dosa mereka sudah sampai kepada Tuhan, dan tiba waktunya Tuhan merencanakan untuk menurunkan malapetaka terhadap kota Niniwi di sini. Apakah malapetaka yang Tuhan telah sediakan kepada bangsa yang ada di dalam kota Niniwi ini? Kita rujuk di dalam kitab Yunus pasal 4. Yunus pasal 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwi, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Orang Niniwi adalah orang yang sangat kaya dan mempunyai penduduk yang ramai, dan di sini ternyata bahwa mereka hidup dalam kesenangan mereka, sehingga mereka melakukan apa saja yang mereka buat dan mereka kehendaki di dalam kehidupan mereka. Tetapi perbuatan yang mereka lakukan di sini adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Malah ia adalah satu dosa yang di hadapan Tuhan. Tetapi ada dua perkara yang harus kita kena tahu terlebih dahulu tentang rencana Tuhan untuk tugas yang diberikan Tuhan kepada Yunus di sini. Dia ada di sini, kita nampak bahwa ada dua perkara yang Tuhan telah rencanakan, yaitu yang pertama tentang Niniwi ini, dan yang kedua ialah tentang umat Tuhan sendiri, yaitu orang Israel di negeri Kanaan. Orang Niniwi adalah orang yang hidup jauh daripada tanah Kanaan, dan dia bukan orang Israel, dan dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kepada orang Israel. Jadi yang kedua di sini ialah orang Israel sendiri, di mana pada masa ini orang Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan, dan mereka banyak melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, hidup dalam penyembahan berhala. Karena itu Tuhan walaupun mempergunakan pelbagai cara untuk menyadarkan kepada orang Israel, tetapi orang Israel tidak sadar dan tidak berbalik kepada Tuhan. Malah mereka meneruskan kehidupan yang jahat di mata Tuhan. Karena itu di sini juga adalah salah satu contoh yang dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kepada orang Israel betapa Tuhan itu berkuasa. Seperti yang pertama, hal tentang Niniwi, di mana seharusnya mereka bertobat dari kejahatan dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi terlebih dahulu Tuhan mesti memberikan peluang atau ruang untuk bertobat kepada Tuhan. Di mana sekiranya mereka tidak
bertaubat di hadapan Tuhan, maka Tuhan sudah menyediakan malapetaka untuk menunggang balikan Niniwi sebagai hukuman jika mereka tidak bertobat. Sama juga ya di dalam uh, umat Tuhan sendiri, yaitu orang Israel di sini, di mana orang Israel mereka melakukan dosa yang sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan juga telah memberikan banyak cara untuk menyadarkan kesalahan-kesalahan mereka, tapi mereka tidak mau bertobat. Tetapi di sebaliknya, Tuhan sudah menyediakan juga musuh orang Israel untuk melawan mereka, dan akhirnya mereka akan hidup di dalam pembuangan, di mana Tuhan menyediakan Asyur sebagai alat Tuhan untuk menghukum bangsa ini. Jadi inilah satu rencana yang telah dilakukan oleh Tuhan ya pada zaman itu, ya pada masa ini, di mana Tuhan telah memberikan dua perkara di sini, yaitu memakai Yunus ya untuk pergi ke Niniwi untuk memberitakan Injil tentang keselamatan mereka. Dan dengan pertobatan itu, Israel juga haruslah sadar terhadap musuh Tuhan juga, ataupun bangsa yang tidak mengenal Tuhan juga. Sekiranya mereka bertobat, mereka juga mempunyai pengharapan keselamatan daripada Tuhan. Dan ia juga melambangkan juga kepada bangsa-bangsa yang bukan Israel pada zaman ini. Itu di mana kita sendiri telah dipilih oleh Tuhan, telah ditebus oleh Tuhan menjadi anak Tuhan yang sulung, yang mewarisi kerajaan surga. Karena itu sadarilah diri kita. Karena Tuhan sangat mementingkan pertobatan dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan, supaya kita dapat menjadi umat Tuhan, pilihan yang dikuduskan oleh Tuhan. Melalui pengenalan di sini, ya, kita coba mempelajari beberapa perkara yang harus kita kena renungkan, ya, perhatikan pengajaran yang kita dapat belajar tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap hambanya Yunus di sini. Yang pertama, di mana perbuatan dosa atau kejahatan telah sampai kepada Yunus di Yunus pasal 1 ayat 2 yang kita baca sebentar tadi. Di mana perbuatan dosa atau kejahatan telah sampai kepada Tuhan ini adalah sesuatu yang sudah melampaui batas. Itu satu kehidupan yang sudah tidak berasaskan kebenaran, yang tidak menghormat Tuhan, yang telah sudah sengaja melupakan Tuhan di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Jadi apakah dosa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwi di sini? Di mana sebentar tadi kita telah membaca kitab Yunus pasal 4 ayat 11. Di sana mereka ya tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Ya, sama seperti dalam kejahatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Sodom. Dalam kitab Yesaya pasal 3 ayat 9. Mari kita rujuk kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 3 Yesaya pasal 3 kita baca ayat 9. Ayat 9. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut dosanya. Tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Seorang nabi telah berbicara di sini, di mana dia memberitahukan perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel
di zaman Nabi ini. Itulah salah satunya perbuatan yang dilakukan oleh orang Israel, ya, di mata Tuhan, sehingga Tuhan, ya, membuang mereka ke tempat pembuangan, ya, di Babel, dan selama lebih kurang 70 tahun, ya, mereka di dalam pembuangan. Karena itulah, ya, sama juga, ya, pada kehidupan, ya, orang-orang Niniwi juga, ya, melakukan perbuatan yang sama, ya, seperti yang disebut dalam kehidupan orang-orang umat Tuhan juga sendiri. Dan kita tahu, ya, mengapa orang Israel begitu jahatnya di mata Tuhan. Karena segala perbuatan mereka juga datangnya daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka lebih suka bergaul dengan orang-orang jahat, dan mereka suka, ya, melakukan dosa, sekalipun perbuatan itu mereka sudah tahu, sudah diajar oleh Tuhan, ya, adanya di dalam hukum-hukum Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak mau menghiraukan Tuhan. Karena itulah tiba waktunya Tuhan, ya, memberikan menghukum, ya, mereka dalam kesalahan mereka. Baik, yang kedua, yaitu firman Tuhan haruslah disampaikan kepada penduduk kota Niniwi. Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, tentulah Tuhan akan memperhatikan. Karena itu dalam Yunus pasal 3, kita lihat rujuk Yunus pasal 3, ayat 1 hingga ayat 2. Ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwi, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Tuhan tidak akan membatalkan rencananya, karena Tuhan ada tujuan, ya. Segala apa yang diputuskan oleh Tuhan, Tuhan pasti akan melaksanakan, ya, supaya manusia mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha berkuasa. Tetapi di sini ternyata bahwa Yunus, ya, mengikiri perintah Tuhan untuk memberitakan Injil dari memberitakan, ya, malapetaka dan hukuman, ya, kepada orang-orang Niniwi. Tetapi, ya, sebenarnya tanggung jawabnya adalah untuk memberitakan Injil juga, ya, memberitakan semua maksud Tuhan. Ya, sama juga kita pada masa ini, yang kita juga tidak boleh lalai memberitakan Injil. Harus memberitakan Injil sama seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kita lihat di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4, kita baca ayat 2 hingga ayat 5. 2 Timotius pasal 4, ayat 2 hingga ayat 5. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, kita baca lagi ayat 4 dan ayat 5. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Di sini kita lihat, ya,
Rasul Paulus memberi nasihat ya kepada Timotius ya untuk memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan dihadapi dalam memberitakan Injil. Ya, di sini uh, Rasul Paulus memberi penekanan supaya Timotius sendiri harus sadar ya, supaya dia dapat memberitakan firman dan bersiap sedia, baik atau tidak baik waktunya, harus menyatakan yang salah. Ya, bila kita melihat ya sesuatu yang telah berlaku pada zaman kita, dan sebenarnya dari dahulu sehinggalah sampai sekarang, ya semuanya sama, ya tidak ada yang tidak sama. Nah, di mana manusia ya seringkali ya mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama. Dan kadang-kala kita khawatir ya terhadap bagaimana kita memberitakan Injil. Di mana banyaknya masalah yang kita lalui dalam masa-masa ini, di mana sejak wabak ini ya melanda di seluruh dunia dan juga di negara kita sendiri, dan banyak bilangan kematian yang telah dilaporkan merenggut nyawa, ya puluhan ribu orang telah mati dan ratusan ribu orang yang telah dijangkiti. Ini memberikan peringatan kepada semua orang di mana pada saat ini semua manusia di dalam dunia dalam keadaan yang takut. Dan mengapa takut? Karena ya penyakit ini apabila dijangkiti bukan begitu mudah ya untuk disembuhkan, dan maut akan menanti bagi orang yang dijangkiti. Nah, bila kita memikirkan tentang kematian, maka barulah kita akan sadar betapa pentingnya ya perkataan Tuhan kepada kita bahwa hidup di dunia ini adalah sementara saja dan surga ialah tumpuan kita. Tetapi ya Tuhan juga telah lebih awal memberikan syarat kepada semua manusia supaya manusia ya dapat memasuki ke kerajaan surga. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga bukan begitu mudah. Bukan hanya sekadar percaya saja. Bukan sekadar hanya dibaptis saja. Sudah mencukupi. Tetapi kita harus merenungkan segala pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus menyelesaikan misi pekerjaan di dalam dunia selama 33 tahun. Yang adalah satu kerja yang telah diusahakan oleh Tuhan Yesus sendiri dan telah dijayakan oleh Tuhan Yesus sendiri ya, untuk menghidupkan kita kembali. Begitu juga ya pada masa kita menyambung iman kepercayaan kita di dalam Tuhan ini, kita haruslah mengikuti saluran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sekiranya kalau kita tidak mengikuti segala ketetapan perintah yang Tuhan berikan kepada kita, maka sia-sialah kita hidup di dalam Tuhan. Dan karena itu, ya pertobatan ini sangat penting. Nah, karena Niniwi ya adalah satu contoh yang terbaik yang telah kita saksikan di dalam firman ini, bahwa Niniwi telah bertobat di hadapan Tuhan. Baik yang ketiga, kita lihat di sini tentang yang ketiga ialah kesadaran terhadap dosa. Di mana orang Niniwi setelah Tuhan ya memberitahukan kepada Yunus pada kali kedua, di mana Yunus tiba di Niniwi, maka mulailah Yunus memberitakan Injil. Yang kita lihat di dalam kitab Yunus pasal 3. Yunus pasal 3 ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwi sesuai dengan firman Tuhan. Niniwi adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya
3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwi akan ditunggang balikan. Ya, kita lihat di sini, dia sangat berani. Di mana dia sangat berani karena Tuhan menyertainya. Karena Tuhan tidak melepaskan Yunus di dalam perintahnya. Sekalipun Yunus, ya pada mulanya setelah dia menerima perintah dari Tuhan, dia bukan terus pergi melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi dia melarikan diri ke Tarsis dan menyadari bahwa itu adalah tindakan yang baik baginya, supaya dia berada di tempat yang jauh di hadapan Tuhan. Tetapi bagi kita, ya, kita renungkan ya kepada Tuhan. Perbuatan ini adalah satu perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Ya, karena apabila kita diperintahkan oleh Tuhan, maka kita haruslah bersiap sedia untuk melengkapkan diri kita ya di hadapan Tuhan. Untuk melengkapkan diri kita di hadapan Tuhan, untuk melayakkan diri kita untuk menyelesaikan misi itu. Yunus, ia sudah bersiap sedia untuk menyelesaikan misi ini. Karena itulah Tuhan memakainya. Tetapi masalahnya dia tidak setia. Dia melarikan diri. Ya sama juga kita pada masa ini. Banyak jemaat kita sudah mempunyai karunia-karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Karunia dalam pelbagai jenis kebolehan di dalam kehidupan. Tetapi ya sendiri tidak mempergunakan. Dan sendiri memilih karunia yang sesuai baginya. Dan kebanyakannya adalah mereka suka memilih ya karunia-karunia yang sangat senang dan mudah dilakukan. Contoh seperti sekedar berkebaktian hari Sabat. Hanya suka dalam nyanyian. Seperti dalam puji-pujian. Ya, memang sebagai umat Tuhan, memuji Tuhan itu adalah sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi menyelamat kepada Tuhan bukan hanya kekuatan dari puji-pujian saja. Kita haruslah ada pengorbanan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun memuji kepada Bapa di surga, tetapi dia memerlukan penyempurnaan rohani dan memerlukan perbuatan untuk menyelesaikan misi itu. Sekadar kita memuji Tuhan, tidak melakukan kerja-kerja yang lain, maka tidak berguna juga. Memberitakan Injil haruslah berani. Haruslah berani bukanlah ya bila banyak orang baru berani, bila seorang tidak berani. Kebanyakan pada masa ini banyak juga ya umat-umat Tuhan, terutama jemaat kita. Bila memerlukan ramai orang untuk pergi memberitakan Injil, maka banyaklah orang datang. Tetapi bila keadaan yang sukar, yang susah dilakukan, maka mulailah banyak orang mengundur diri dan membiarkan seorang saja orang melakukan. Jadi kita lihat di sini, sama juga di zaman Yesus, di mana murid-murid mengundur diri dalam tugas. Tetapi Tuhan Yesus sekali lagi memperingat bahwa segala perbuatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan ini ialah menandakan atau membuktikan bahwa kita ini ialah mengasihi Tuhan. Kiranya kalau kita menolak segala kerja dalam pelayanan ini, maka sia-sialah pelayanan kita di hadapan Tuhan. Karena tidak cukup sempurna di hadapan Tuhan. Tidak setia kepada segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, karena itu, ya kita haruslah mempunyai perbuatan yang baik di mata Tuhan. Karena perbuatan yang jauh dari Tuhan itu, seperti Yunus mengasingkan diri di hadapan Tuhan itu, sepertilah menolak perintah Tuhan
tidak setia firman Tuhan, tidak setia kepada hukum Tuhan, terutama 10 hukum, suka berzina, suka ada perbuatan percabulan, kekerasan. Nah, ini semua ada dituliskan di dalam firman Tuhan. Seperti kita menyadari bahwa dalam manusia yang di Sodom itu, Sodom dan Gomora, mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kita rujuk di dalam kitab Yudas ayat 1. Maaf, Yudas ayat 7 hingga ayat 8. Yudas ayat 7 hingga ayat 8 sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. 8. Namun demikian, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bermimpi-mimpi, ini yang mencamarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikail ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujat, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi kita lihat di sini, dalam surat Yudas ini sebenarnya memberitahukan kepada kita, seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya dengan cara yang sama melakukan percabulan. Ya, karena itulah ya iblis ini adalah satu kerja iblis yang mengacau bilaukan kepada semua manusia di dalam dunia ini, sehingga mereka akan dihukum oleh Tuhan. Hari ini ya perbuatan yang jauh dari Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita haruslah berjaga-jaga dalam tugas pelayanan kita. Yang terakhir, kita lihat haruslah sedar dalam pertobatan ini. Sama seperti orang Niniwi, setelah Yunus masuk di kota itu, di mana Yunus mulai memberitakan Injil. Kita rujuk di dalam Yunus pasal 3 ayat 4. Yunus pasal 3 ayat 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwi akan ditunggang balikan. Jadi Niniwi ya telah diberitahukan oleh Yunus di sini. Nah, dalam 40 hari lagi maka Niniwi akan ditunggang balikan. Jadi tindakan Niniwi di sini, mereka bertobat. Ya, mereka mengulurkan puasa ya di hadapan Tuhan, dan raja sendiri juga memberitahu supaya mereka berpuasa. Ya, kita lihat di dalam ayat 7. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwi demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Yang 8, haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras pada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Kita lihat di sini ya di mana orang Niniwi ya apabila mendengar seruan yang disampaikan oleh Nabi Yunus, maka mereka menyadari bahwa mereka hidup dalam dosa dan mereka takut kepada Tuhan. Dan mereka bertobat dengan cara mereka berpuasa. Manusia dan segala ternak juga yang tidak dibenarkan makan dan minum air. Inilah iman yang telah memberikan mereka telah diselamatkan, ya, yang dapat menyelamatkan dalam pengalaman ya orang-orang Niniwi di sini.
Karena itu maka Tuhan mengampuni ya kesalahan mereka. Kita lihat ayat 11, Yunus pasal 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tadi Tuhan menyuruh Yunus pergi memberitahukan kepada orang Niniwe 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan Niniwe. Tetapi yang mengapa di sini Tuhan sayang kepada orang Niniwe? Karena mereka telah tahu bertobat. Inilah ya yang kita dapat renungkan kita pada malam ini, di mana pentingnya pertobatan di hadapan Tuhan. Segala malapetaka yang telah direncanakan oleh Tuhan ini, sebenarnya Tuhan mengirimkan semua malapetaka ini sebenarnya memberitahukan kepada semua manusia. Baik mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan, manusia itu akhirnya juga akan mengenal Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak akan berubah dan harus disampaikan. Dan kita sebagai umat Tuhan, secara kesimpulan di sini, kita haruslah menyadari dan kita haruslah memberitakan Injil ya, kepada semua bangsa di dunia ini. Mulai daripada keluarga kita dan juga kawan-kawan kita dan semua masyarakat dan semua bangsa di dalam dunia ini memberitahukan bahwa Tuhan Yesus mementingkan keselamatan bagi semua manusia. Jadi Niniwe adalah satu nama kota yang berpenduduk banyak ya orang di dalam, dan setelah mereka mendengar seruan daripada nabi yang mengatakan tentang malapetaka yang direncanakan oleh Tuhan, maka mereka bertobat di hadapan Tuhan, dan hasil daripada pertobatan itu mendatangkan kasih karunia bagi Tuhan. Tuhan telah mengasihi mereka dan murka Tuhan tidak ada lagi kepada mereka. Jadi inilah satu pengajaran yang kita dapat belajar hari ini, di mana dunia, sekalipun dunia pada masa ini diberi satu malapetaka atau bencana yang telah melanda di seluruh dunia ini, tetapi kita menyadari bahwa ini ialah satu arahan ya daripada Tuhan, bahwa manusia haruslah menyadari daripada kesalahan dosa dan berbalik kepada Tuhan, dan terlebih dahulu kepada umat-umat Tuhan sendiri haruslah berbalik daripada Tuhan, menjauhkan segala kejahatan dalam dunia ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dan naikkan pujian kidung rohani nomor 412. 412. Indahnya saat berdoa, Allah kita sujud di kaki Tuhan Yesus Juru Selamat. Dengan iman menerima perlindungan Tuhan, kini jiwa tentramlah. Indahnya saat berdoa, saat yang indah Allahku berdoa, kini jiwa tentramlah. Indahnya saat berdoa, indahnya saat berdoa, Allah Tuhan dekat dengan kasih sayangnya, dengar suaranya. Kalau Tuhan bersabda, serahkanlah bebanmu. Kalau Yesus, jiwaku tenteram.
indahnya saat berdoa. Allah susah datang, ceritakan pada Yesus yang Maha Kasih. Dia akan merasakan dan angkat bebanmu. Kini jiwa tentramlah, indah saat berdoa. Saat yang indah Allahku berdoa. Ini jiwa tentramlah, indah saat berdoa. Indahnya saat berdoa, percaya padanya, janji berkatnya pasti kita terima. Dengan iman yang teguh, segala beban sirna. Kini jiwa tentramlah, indahnya saat berdoa. Saat yang indah Allahku berdoa. Kini jiwa tentramlah, saat berdoa. Seterusnya kita sama-sama berdoa. Dalam doa kita terus mohon pada Tuhan Yesus untuk terus menjaga kita, terutamanya menghadapi wabah yang sedang melanda di seluruh dunia dan juga di negara kita sendiri. Dan semoga semua jemaat dalam keadaan yang tenang, semoga jemaat semua mempunyai iman, percaya dalam Tuhan, dan dapat berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, dan mempunyai keyakinan bahwa Tuhan Yesus sentiasa menjaga kita. Semoga dalam kehidupan kita, dalam sepanjang kita dalam kawalan ya, pergerakan perintah kawalan pergerakan ini, kita haruslah setia ya kepada pemimpin-pemimpin negara juga, supaya kita dapat bekerja sama. Dan inilah peluang kita berdoa kepada Tuhan, dan juga kita berdoa bersama-sama dan hidup bersekutu ya di dalam Tuhan. Semoga Tuhan Yesus mengasihi kita, dan Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Dan semoga Tuhan Yesus menghibur juga kepada kita dalam keadaan yang susah ini, pada masa ini. Nah, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus.
Tugasku belum selesai, mana dapat jumpa dia. Belum bawa satu jiwa, mana boleh ku pulang. Tugasku belum selesai, mana dapat jumpa dia. Belum bawa satu jiwa, mana boleh ku pulang. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, kebaktian pada malam ini sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.